Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat Sedang jumpa lagi kita. Kali ini perjalanan kita akan mengunjungi salah satu teman kita. Nah, ini teman kita ini punya keunikan dan kelebihan. Dia profesinya mungkin tidak banyak orang bisa seperti dia. Nah, kalau teman-teman lihat di sini banyak helm-helm. Nah, seperti apa profesinya, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Yani, bisa nggak jelaskan nih profesi yang digeluti Mas Yani ini apa, Mas? Profesi saya lebih ke servis sih, servis custom juga, Helm ya, helm lebih semua yang berhubungan dengan helm. Oke, mungkin untuk servis Mas bisa jelaskan servisnya itu seperti apa, Mas? Contohnya, Mas? servis itu servis busa, servis full set daleman semua, terus ngecat, terus aksesoris juga. Terus apa kalau untuk produksi helm baru itu Mas Yani juga produksi juga nggak? Ya itu maksudnya custom. Custom. Contohnya helm customnya seperti apa, Mas? Custom yang helm lama pokok yang produk dari sini yang cetakan baru itu custom. Yang cetakan baru bisa ada contohnya nggak? Yang jadi apa yang setengah jadi? Yang setengah jadi boleh, yang jadi boleh, dua-duanya juga nggak apa-apa biar teman-teman tahu. Kalau yang ini model chip 50. Kalau yang ini model cakil badi. Cakil berarti ya. Ini batoknya buat sendiri ya, Mas? Buat sendiri, ini juga buat sendiri. Bahannya dari apa, Mas? Fiberglass. Ya. Oke, kita kembali ke belakang dulu, Mas Yani. Dulu awal mulanya Mas Yani menggeluti apa? Usaha kreatif ini seperti apa, Mas, awalnya? Awalnya dari Vespanan dulu, terus habis itu masuk acara Vespa, lihat-lihat apa sih yang Menarik. terus menghasilkan dari ya touring ya, menghasilkan gitu loh, Mas. Terus lihat-lihat pengendara Vespa. Ya, jadi Mas Yani dulu awalnya hobi Vespa ya. Terus saya lihat pengendara Vespa itu yang unik apa sih? Ternyata helm unik-unik. Waktu dulu Tahun berapa, Mas? tahun 2009-10-an ya. 2009. 2010. Terus saya lihat helmnya lucu. Lalu aku pulang, yang terpikirkan pertama itu ngerosok, istilah Jawanya. Cari barang di rongsokan. Terus cari dapat, ngumpul banyak. Akhirnya dari rongsokan cuci, busanya bagian ada yang masih ori dicat, masih ori dicuci, terus dipasang lagi dijual. Nah kayak gitu ya, servis busa waktu dulu di Cepaka itu ada. Terus dijual online. Dulu jualnya di Kaskus. Belum ada Tokopedia, belum ada Shopee. Baru jual beli Kaskus. Terus habis itu sampai merosot sampai 2000 akhir 2011 kalau nggak salah, atau awal 2012 kalau nggak salah. Habis itu vakum 2013 mulai belajar nyetak fiber, terus sampai 2016 buka toko. Ini berarti kiosnya Mas Yani di sini itu mulai 2016 ya? Mas dulu awalnya belajar apa servis sama buat helm itu gimana, Mas? Servisnya dulu apa buatnya helm? Servisnya dulu. Kalau servisnya dulu waktu kita itu Cepaka, sekarang orangnya di sini. Terus dikatakan nggak ada yang bisa servis helm. Habis itu saya cari-cari, di Malang ada teman waktu itu di samping stasiun Kota Baru. Di situ langsung dapat, langsung cocok, servis di situ tiap seminggu sekali saya berangkat di Dari Blitar ke Malang ya. Naik kereta api, naik motoran. Terus kalau belajar
nyetaknya 2013 itu di orang sini, orang Dawan, Pak Ekon, orang Seniman Patung. Seniman Patung. Belajar mencetak buat helm fiber seperti ini ya? Belajar bikin cetakan, belajar mencetak juga. Jadi Mas Yani ini profesinya mungkin untuk di Blitar satu-satunya servis helm. Iya, kalau satu-satunya mungkin enggak sih Mas. Ya masih ada yang lain, cuma yang custom, yang servis, yang ngecat satu tempat ya masih saya sih. Tapi orang-orang sudah familiar dengan coba lagi Ya, real. Yang lebih tepatnya belakang toko lollipop. Oke Mas Yani, untuk servis helm Mas, itu yang bisa diservis itu rata-rata sejauh ini pengalaman Mas Yani helm apa aja? Kalau sebenarnya yang lebih spesifik itu kan helm klasik kan, helm klasik itu Contohnya lama. Contohnya seperti apa? Ya helm cakil, helm jeep, helm standar lawasan itu. Tapi namanya servis kan nggak bisa memungkiri helm baru masuk banget. Ya itu kadang kayak KYT itu yang kupingannya rusak itu masuk. Mas ada ini kan motor-motor klasik lagi tren, mungkin Vespa, atau motor-motor lawas yang lain, ikut berpengaruh nggak ke segmen helm? Pernah ada pasarnya dulu waktu rame-ramenya helm cakil itu, waktu pengendara motor cari helm cakil rame, terus helm jeep sempat rame. Itu sempat rame ya? Pasarannya kalau sekarang, yang tren sekarang? Kalau sekarang lebih apa Mas? Lebih klasik yang Halvis gitu. Halvisnya seperti apa? Halvis itu yang separuh open face. Seperti chip. Yang kayak ini contohnya. Oh, ini yang Halvis itu yang open face. Bukan yang full face kan ya? Open face. Oh iya, separuh. Ya. Kebanyakan orang peminatnya kalau ingin servis yang seperti ini Mas, ini helm yang lawas atau mungkin helm custom model motor baru atau seperti apa? Kalau tergantung sih Mas, ada yang Orion gini minta dicat full service istilahnya, full service mulai busa, cat, list karet, ada yang pakai tambahan listrum itu full service. Kalau ada yang cuma main klasikan gini, main busa baru gitu toh. Biayanya berapa Mas biasanya kalau servis full itu? Kalau servis full dalemannya mungkin berapa biasanya? 200 up. Untuk teman-teman informasi 200 ya? 200. Ini jenis helm apa? Ke atas kan? Jenis helm apa? Semua jenis helm. Semua jenis helm. Jadi sudah daleman baru. Kalau cuma daleman aja 95 untuk yang open face, 100 untuk yang full face. Kalau yang chip ini full set 90. Full set berarti? Full set itu pakai kupingan sama daleman. Sudah list juga? Belum. Kalau tambah list berapa Mas Bis? Kalau tambah list sekitar 120-an. Kalau tambah kaca depan? Ini kacanya 60 Mas. Jadi ada paketnya, bisa pilih ya? Bisa pilih teman-teman. Oke Mas, untuk kan sudah cukup lama mengikuti usaha kreatif ini. Pelanggannya dari mana aja Mas? Kalau pelanggannya banyak sih Mas, ada yang luar kota. Kalau dalam kota nggak memungkiri sih ya, soalnya kan ya sini-sini aja. Terus kalau luar kota itu paling jauh luar pulau. Dari luar kota, luar pulau paling jauh dari mana Mas? Luar pulau ada yang Tanjung Pinang itu servis helm Harley, asli helm Harley dibawa ke sini, dalemannya saya bikin kayak asli. Oh dia minta yang? Nggak minta sih, cuma saya ngasih motif yang kayak asli. Berarti ada yang Bali, ada terus dulu Makassar juga ada. Jadi mereka kirim paket ke sini, disuruh servis ya? Terus saya paketin. Untuk promosinya Mas Yani pakai media apa Mas? Instagram. Sudah seluruh Indonesia ya? Ya Instagram kan gitu. Oke Mas, ada pengalaman unik nggak selama servis helm itu sebenarnya? Pengalaman unik mungkin yang helm yang aneh-aneh atau helm yang kalau anehnya sih enggak Mas, cuma setiap helm itu karakternya
beda-beda. Helm baru itu karakternya juga beda. Tingkat kesulitannya dari pabrik waktu masang, waktu mereka finishing itu macam-macam, ada yang sulit, terus ada yang medium, maksudnya setengah penak setengah angel gitu. Terus ada yang sulit banget. Kalau yang sulit itu waktu styrofoam atasnya dicopot nggak bisa, itu dari pabriknya dilem sama lem tembak, jadi LED istilah jawabannya LED sama terus Mas Ali mungkin tren anak muda sekarang itu kan apa, kalau saya amati seperti helm chip, helm kiwi itu mulai ngetren lagi ya, mulai lagi. Nah, terus apa mungkin bisa ceritakan sedikit Mas, mungkin sejarah memang biar tahu itu helm chip itu sejarahnya apa, benar punya polisi Mas? wow. Mungkin Mas Ali lebih tahu. ya iya ya, kalau dilihat dari tahun helm chip itu kisaran tahun 80-90-an Mas ya. Itu helm chip itu kayak helm umum sekarang loh Mas. Sebenarnya ya. Jadi ya kayak umum orang pakai sekarang itu. Jadi dijual umum di pasaran, cuma yang membedakan kalau polisi Satpol PP itu dari warna kombinasi. Kalau Polantas itu yang ada yang merah hitam, yang saya pengalaman dapat polisi loh. Atasnya hitam, atasnya merah, sini kombinasinya hitam. Terus bisa sambil ditunjukkan Mas helmnya? Oh, yang ori Yang ori tadi biar edukasi teman-teman bisa tahu. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini Helm chip. tok. Helm chip ini kalau paling Chip. populer belum profesional itu. Mungkin kita tahu. Ini yang chip jeru istilahnya, besar batangnya besar. Kan sama ini tidak beda. Yang Yang ini ini- repro ya Mas ya? repro, yang ini pendek, yang ini dalam. Ya ini ori, ini termasuk Joko Loro ini. Bahannya apa Mas helm chip seperti ini? Kalau yang ori chip Mas ya, yang merek chips kayak gini, bahan aslinya itu ABS kayak helm KYT sekarang. KYT helm baru ABS kuning, kayak ini kuning. Gading istilahnya. Plastik gading. Plastik gading. Bukan gadingnya. Gading gajah lah. Bukan ya? Wah, iya tambah larang banget helmnya. Enggak, maksudnya istilah gading itu mungkin orang perhelman nggak bisa ngarani ABS gitu. Mungkin warnanya kuning gading gitu. Mungkin kembali ke sejarahnya Mas. Kembali ke Ya. Untuk polisi itu warnanya Di sini merah, di sini hitam. Ada lagi yang coklat tua, coklat muda. itu juga polisi. Ada yang dipakai polisi dulu. Kalau yang kita tahu itu yang paling identik itu kan biru putih ya. Itu karena dipopulerkan sama Warkop DKI. Istilah Itu Polantas. bukan sih Mas, termasuk mungkin sih bisa jadi Polantas. Kalau yang untuk umum kan ada yang warna-warni, di sini ada yang biru putih, hitam biru, macam-macam. Ya, hitam. Itu berarti cek itu memang helmnya orang zaman dulu, bukan helm polisi, bukan. Ini yang menandakan kalau ini dulu istilahnya apa ya? Hologramnya itu DMI. DMI itu apa ya? Kayak SNI-nya zaman sekarang memang. Ini hologramnya ini. Itu yang membedakan. Kalau dari helm polisi itu di sini pasti ada kayak emblemnya polisi. Yang itu apa kayak tulisannya polisi kan bahasa Sanskerta bukannya ya itu sabda apa itu ada Oh iya, bahasa Sanskerta. di sini ada lubang dua, emblemnya harus dari kuningan. Itu yang membedakan helmnya chip polisi sama chip umum. Chip umum. Kalau yang chip dijual bebas ya ini chips. Ini untuk orang awam, pengendara umum. Jadi dulu SNI ya Mas seperti itu ya. Iya.
waktu dulu ada istilahnya ini, nah, ada DMI ini, ada SII. SII itu udah masuk tahun 90-an. SII, terus sekarang SNI. Oh. Ini lumayan nih dapetnya. Oh ya, maksud tuh helm chip seperti ini sekarang harganya sampai berapa mas? Kalau orang-orang mau beli? Kalau Orion itu tergantung customernya mas ya. Kalau ada yang kasih harga, tergantung customernya suka atau enggak. Kalau suka dia dikasih harga tinggi pasti dibeli, kalau enggak pasti nawar. Ini kalau kayak gini, kondisi kayak gini dikompon lagi, diperhalus lagi, saya pernah jual 250. Mas, bedanya chip sama jangli itu apa mas? Jangli bahannya sama made in buatannya juga. Coba mungkin ada contohnya mas untuk jangli. Contohnya apa? Ini bedanya apa mas? Ini Sama-sama helm klasik, sama-sama banyak dicari orang. sama Chip sama jangli. mahalan ini mas, mahal ini soalnya kalau jangli apalagi yang mata kucingnya ini masih ada ini OEW nya timbul. OEW nya ini masih asli semua. Ini kan kalau dari bahan dari helmnya ini asli Jepang. Jangli itu dari Jepang. Jepang ya, ini itu dari Jepang. Kalau yang dulu masih bagus, sini ada sini ada stikernya tulisannya Jangli. Terus ini ada Excel kacanya, cuma saya udah bilang ini kemarin baru bikin masih. Kalau orinya ini dijahit, busanya dijahit, terus yang atasnya ini ada tali, nggak ada spon tapi ada tali. Bahannya apa mas kalau helm jangli itu? Kalau helm jangli itu plastik putih mas, plastik putih. Beda lagi ya sama plastik gading ya? Beda. Kalau yang ini sama-sama ulet, cuma apa ya? Ini nggak sama kayak yang itu loh, cukup itu nggak sama. Bagus yang ini. Kalau ini jangli itu tahun sekitar 70-80-an. Kalau yang chip kan 80 ke 90. Jadi lebih apa? Tua ini. Tua jangli. Belum dari masa ke masa. Saya juga pernah lihat itu apa yang referensi tahun itu dari kakeknya istri saya, kan dulu pemain motor antik juga. Untuk fotonya juga ada tahun berapa itu helmnya juga pakai jangli chips. Terus target itu ada yang model yang lama-lama juga, tapi lupa namanya istilahnya. Oke mas, mungkin pengalaman custom mas, mungkin teman-teman saya juga punya helm. Nah, teman-teman, ini saya juga custom ke Mas Yani. Ini mungkin bisa dijelaskan mas, ini dulu helm saya ini kan nggak ada kupingan. Ini helm apa mas dulu? Ini kan saya juga beli dari teman. Ya, ini mas tertarik sama modelnya. Ya, ini sebenarnya helm Harley. Helm Harley mas ya? Helm Harley. Apa sama seperti yang di teman yang Pangkal Pinang itu? Oh bukan, yang Pangkal Pinang tuh yang open face kayak yang ini, open face kayak yang ini, cuma bacokannya lebih besar. Oh ini helm setengah telur ya? Nah ini waktu bikinnya juga hitungannya juga sulit, soalnya kalau bikin kupingan mirip chips ini kurang besar. Ini kemarin waktu bikinnya juga diperpanjang. Jadi bikin satu mal satu helm ini, habis itu malnya nggak kepake. Soalnya kan kalau ada yang servisan helm ini malnya juga yang pakai lama. Kalau ini kan cuma satu-satunya. Jarang ada yang baru pertama ya. Jarang. Jadi kan saya memang pengen ada kupingannya seperti tebel ya chip. Nah ini istilahnya helm apa mas kalau yang seperti ini? Kalau model-modelannya kan dia juga sama kayak chip sama. Helm custom masuk helm kategori custom ya kalau sudah jadi. Ya custom itu kan artinya sesuai customer, permintaan sesuai customer.
Jadi kalau sekarang saya amati juga itu tren helm semakin berkembang ya. Sama seperti helm ini. Ya. Itu dikasih kupingan sekarang kayak chip. Dan menurut saya teman-teman ini setelah saya custom di Mas Yani ini semakin nyaman dipakai. Tambah hangat, semakin rapet karena ada kupingannya ini. Dulu awalnya nggak ada ya Mas ya. Cuma tali Ya. bawaan. Jadi kalau angin-anginnya di kuping masih masuk. Sekarang Anyep. Sekarang lebih nyaman. Ini ya Mas Yani. Customernya Mas Yani. Kemarin habis berapa Mas ketika saya Apa? 100 Iya. ribuan 100. Iya. Ini untuk saya kemarin ini pasang kupingan, terus talinya diganti. Jadi penuh di sini. Soalnya Makin nyaman. mungkin satu itu. Mas, untuk bahan-bahannya film seperti ini Mas, untuk custom Mas Yani dapatnya di mana Mas? Ini lokalan Dari list, dari sini. Kalau list yang baru-baru kayak ini ordernya di Jawa Tengah. Terus kayak kalau dari kain-kainnya ini, kalungnya ini dekat-dekat pasar sini. Mas Yani jahit sendiri ya? Iya, jahit sendiri. Kalau kainnya ada yang belanja di Tulungagung, ada yang belanja di Blitar. Kalau di Blitar habis belanjanya di situ. Kalau yang dari luar kota ini tekannya ini di Malang. Talinya ya? Talinya. Kalau tali di Blitar masih ada. Untuk ngecat juga dikerjakan sendiri Mas ya? Kalau ada yang ngecat. Kalau ngecat dikerjakan sendiri, tapi kalau waktu bikin cetakan baru, terus waktu debulnya sama epoksinya itu bantu teman. Kalau cat finishing clear itu Ya, terus apa? Mungkin kan sekarang ini Mas ya, di tengah pandemi ini mungkin untuk apa menurut Mas ini tren penjualan itu ada sedikit grafik penurunan ya teman-teman. Kalau dikatakan masa pandemi ini semua berdampak sih Mas. Dampak banget. Yang nggak servisan saya juga sih, yang lain juga dampak. Kalau sambatnya sepi sama. Ya gitu, dampak banget sih. Tapi ya tetap survive. Jumlah pesanan yang baru mungkin Jumlah kalau pengen baru jumlah pesanan baru ready stocknya yang epoksi gitu semua. Epoksi gitu, nanti kalau customernya minta warna apa baru cat sesuai customer minta. Jadi ready stocknya ada yang separuh jadi, ada yang sudah jadi. Kalau sudah jadi di saya mungkin ya warna-warna hitam, warna kuning yang lagi rame sekarang. Kalau yang ready stock jadi. Baik teman-teman, tadi bincang-bincang kita dengan Mas Yani dari Helman Custom. Dan teman-teman mungkin nanti semoga bisa menjadi referensi, bisa menjadi inspirasi, mungkin juga bisa menjadi informasi bagi teman-teman yang pengen istilahnya mereparasi helmnya, mengcustom helmnya, atau mungkin pesen helm baru. Tetap stay protokol kesehatan, ikuti terus channel kita, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.